Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Pak Trisno doakan yang menonton video ini bahagia dan sukses selalu. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas kelas 6 tema 6 subtema 1 pembelajaran 6 menuju masyarakat sejahtera. Let's go. Pada pembelajaran ini ada 3 muatan pelajaran, yaitu PPKN KD 3.2 atau 4.2, Bahasa Indonesia KD 3.7 atau 4.7, dan SPDP KD 3.2 atau 4.2. Yang pertama yaitu PPKN KD 3.2 atau 4.2, kewajiban mengisi kemerdekaan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan. Setiap warga negara menjalankan kewajiban dengan rasa tanggung jawab. Setiap keluarga mempunyai peraturan yang dibuat secara bersama oleh anggota keluarga. Peraturan dalam keluarga mengikat semua anggota keluarga untuk melaksanakan secara tanggung jawab. Dengan adanya kesadaran setiap anggota keluarga dalam melaksanakan kewajiban akan tercipta ketertiban, ketenangan, keharmonisan dalam keluarga. Contoh kewajiban menjaga kelestarian lingkungan di sekolah. Yang pertama, mengerjakan tugas piket kelas. Yang kedua, membuang sampah di tempat sampah. Yang ketiga, tidak merusak taman sekolah. Yang keempat, melakukan penghijauan sekolah. Dan masih banyak contoh yang lain. Apakah kamu termasuk anggota masyarakat yang peduli lingkungan? Peduli lingkungan yang bisa kamu lakukan diantaranya dengan menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, masih banyak kepedulian yang bisa kamu lakukan. Misalnya ikut melestarikan adat dan budaya di lingkunganmu. Apakah peduli lingkungan merupakan kewajibanmu sebagai warga masyarakat? Apa bentuk kewajibanmu yang lain? Selanjutnya yaitu Bahasa Indonesia KD 3.7 atau 4.7, menuliskan perkiraan informasi pada teks berdasarkan judul. Ini kita coba prediksikan ya. Ada judul teks, bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Kata kuncinya, yang pertama bahaya jajanan tidak sehat. Perkiraan informasinya ciri-ciri jajanan tidak sehat, bahaya jajanan tidak sehat. Yang kedua, kata kuncinya di sekitar sekolah. Prediksinya, contoh jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Dan yang kedua, bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Nanti kita akan lihat di teksnya apakah prediksinya sesuai atau tidak. Judulnya, bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Ini paragraf pertama. Bercerita tentang sekelompok siswa SD berhamburan keluar sekolah ya. Di depan sekolah berbagai jenis jajanan sudah berjajar. Panasnya siang itu membuat para siswa tak segan merogoh uangnya untuk membeli minuman dingin berwarna merah. Sebagian lagi membeli bakso bertusuk yang dicelupkan saus. Mereka tidak paham beberapa tahun ke depan merahnya sirup dan saus itu dapat menggerogoti organ tubuh mereka. Paragraf kedua, pengawasan Badan POM dalam 5 tahun terakhir menunjukkan masih banyak jajanan anak sekolah yang tidak sehat. Hasil pemantauan pangan ini sekitar 40-40% mengandung rodamin, formalin, borak, serta pemanis buatan dalam kadar tinggi. Rodamin itu zat pewarna tekstil, formalin itu bahan pengawet yang dipakai untuk mengawetkan jenazah. Borak bahan kimia yang kerap dipakai sebagai pencampur dalam pembuatan deterjen. Wah, bayangkan reaksinya tubuh ketika menerima bahan-bahan kimia berbahaya tersebut. Lalu paragraf ketiga, lingkungan di sekitar sekolah patut mendapat perhatian khusus terhadap bahaya ini. Mengapa siswa sekolah cenderung lebih mudah tertarik dengan makanan yang berwarna-warni dan cerah? Oleh karena itu, sangat diharapkan peran sekolah untuk menyediakan kantin yang menjual makanan sehat. Menyikapi hal ini, BPOM menggalakkan aksi nasional untuk menuju makanan jajanan anak sekolah yang aman, sehat, dan bergizi. Nah, mari kita ciptakan generasi sehat melalui makanan yang sehat juga. Apakah teks tersebut sudah sesuai dengan kata kunci pada judul teks?
Nanti kita bisa cermati di awal kita sudah membuat kata kunci dan perkiraan isinya apakah sesuai dengan teks yang tadi sudah dibacakan. Selanjutnya yaitu nama-nama interval nada. Interval nada adalah jarak antar nada yang satu dengan yang lainnya. Nama-namanya, yang pertama jaraknya 0 disebut prim, contohnya dari do ke do. Jaraknya 1 disebut second, contohnya dari do ke re. Jaraknya 2 nada disebut third, contohnya dari do ke mi. Jaraknya 3 nada disebut quart, contohnya dari do ke fa. Jaraknya 4 nada disebut quint, contohnya dari do ke sol. Jaraknya 5 nada disebut sek, contohnya dari do ke la. Jaraknya 6 nada disebut septim, contohnya dari do ke si. Jaraknya 7 nada disebut oktav, contohnya dari do ke do tinggi. Nah, selanjutnya jarak-jarak antar nada itu kalau kita bunyikan bersama, apakah nyaman didengar atau tidak didengar? Kita bisa menggunakan pianika untuk mencobanya. Ya, silakan untuk mencoba, contohnya dari C ke C, C ke D, C ke E, C ke F, C ke G. Nanti nyaman atau tidak ketika kita dengarkan. Sebagai tambahan berhubungan dengan musik, di sini ada gambar alat musik dan asalnya. Angklung dari Jawa Barat, gamelan dari Jawa Tengah, tifa dari Maluku dan Papua, terus ganda dari Sulawesi. Selanjutnya yaitu mari kita bernyanyi lagu Mariam Tomong. Ini di YouTube Sutrisno Channel juga sudah ada liriknya juga ada. Lagunya kurang lebih seperti ini. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru, pangeol ni konting masang ngandeng ke mamang ngolu. Oh Mariam Tomong da inang sinapang masin. Demikian untuk materi pembelajaran kali ini. Untuk materi ini diambil dari buku sumber, buku siswa kurikulum 2013, kelas 6, tema 6, revisi 2018, dan Bu Pena Erlangga 6C. Jangan lupa yang belum klik subscribe, klik tombol subscribe-nya, like dan share ke teman-teman untuk berbagi manfaat kepada orang lain. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.